setelah kamu mengalami persoalan dalam hidupmu, kamu membuat satu kegiatan untuk menolong teman-teman yang mungkin juga punya problem di ranah mereka masing-masing. Apa harapanmu ke depan dengan apa semua yang kamu lakukan ini? Pengen ngasih tahu orang aja sih, kita tuh nggak pernah sendirian. Oke. Kayak di Menjadi Manusia kita selalu bilang ada tanda koma di akhir logo kita, menjadi manusia koma. Ada filosofi yang saya mau sampaikan. Apa itu? Menjadi manusia itu proses yang tidak akan pernah berhenti. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, kita bikin koma. Kita gagal, kita jatuh, kita bikin koma. Sampai akhirnya kita mati dan menyentuh titik akhir. Makanya proses itu direpresentasikan oleh koma. Saya cuma pengen bilang, saya tahu hidup sangat menyebalkan, tapi kita nggak pernah sendirian. Ya kalau misalnya lo beneran ngerasa nggak baik-baik aja sama diri lo butuh boatan, lo butuh doom, lo ke psikolog, psikiater aja cuy. Itu yang bilang kayak ketika ke psikiater lo diberikan antidepresan yang memang sesuai sama kebutuhan lo. Dan itu yang lo butuh, bukan untuk kesenangan sesaat. Itu sih, itu yang kayak maksudnya kayak kalau misal lo, gue tuh apa ya, ketika gue ke psikiater kayak gue menemukan sebuah formula. Gue nggak kayak kalau obat gue nggak kayak Dum Inek, Halime gue enggak lah, ikan gue enggak. Cuman ketika gue ke psikiater itu gue punya satu pemahaman gitu kayak kalau lu suka obat, ya lu bisa punya cara legal untuk mendapatkan itu. Lu akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan juga dosis lu. Baik lagi di Sini Top kali ini barengan sama gue Fahmi Latif. Jadi hari ini gue udah barengan sama salah satu narasumber gue yang gue tunggu-tunggu karena temen gue yang satu ini berhasil ngerangkum cerita perjalanan hidup di dalam sebuah media. So, welcome teman-teman, Raka Gandhi Satria. Yoi, sama-sama Rak. Ini gue yang nanggi juga nih, karena lo udah ngeluangin waktu buat sharing-sharing di edisi Meetup kali ini. Dan yang paling menarik, yang paling gue tunggu-tunggu juga adalah gue kan sempet tahu nih lo mau buat konten gitu. Terus akhirnya kerealisasi di dalam suatu wadah yang namanya Menjadi Manusia. Yoi. Nah itu awal mulanya lo berangkat dari mana sih Rak? Sebenarnya gue itu awal start 2016 lah. 2016. Gue didiagnose gue punya mental illness. Gue punya ADHD namanya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ya itu sebuah kelainan yang membuat sistem kerja otak gue kerja terus menerus gitu. Kayak gue jadi mempertanyakan banyak hal lah. Gue rutin lah pada saat itu pergi ke psikiater, ke psikolog. Cuman gue ngerasa kok kayaknya obat dari dokter cuma nge-hold cara gue berpikir gitu. Setelah obatnya habis gue makin meletup-letup. Gue ngerasa nggak cocok. Along the way gue kenal drugs namanya tembakau gorila. Ketika kita mengkonsumsi tembakau gorila ini, buat teman-teman yang nggak tahu, efek itu bikin gue high banget. Gue tuh dan dosis gue tuh udah kacau. Gue sehari bisa sebag sendiri. Serius lo? Serius gue. Alik lah, gue alik banget. Dan satu momen gue hampir overdosis men. Serius? Overdosis? Hampir OD. Gue jatuh kolaps 3 jam nggak bangun-bangun. 3 jam gue nggak bangun-bangun. Terus udah kayak gitu, gue ditemuin lah sama keluarga gue masih megang puntungan. Itu tuh harusnya gue rutin tuh check up ke psikiater. Bawalah ke sana, ternyata gue dirawat di rumah sakit jiwa. Maksudnya gue check up biasa, gue dirawat di situ. Di rumah sakit situ? Di rumah sakit. Terus udah kayak gitu ketika dirawat, satu pagi. Jadi gue tuh selalu nih jam 12 gue bangun, gue lari. Serius lo? Bangun lari. Jogging atau? Bangun kaget gitu kayak gue bangun, gue lari. Terus orang rumah sakit nanya, lu mau ngapain? Gue mau ketemu temen-temen gue ada di atas. Gue halu gitu loh. Jadi sisa racun gorilanya sama obat dari dokter tuh jadi satu. Gue jadi halu banget, kayak gitu. Gue bangun, gue lari. Mau kemana? Mau ketemu teman-teman gue di atas, padahal nggak ada teman-teman gue. Tuh rumah sakit cuma lantai 1, bahkan nggak ada tangga. Jadi gue percaya sama halusinasi gue. Pagi-pagi, karena gue selalu sleepwalking 3 hari berturut-turut, gue bangun tangan kaki gue diikat di tempat tidur. Kayak lo kalau bayangin exorcism gitulah, kayak tangan kaki diikat di kasur, gue goyang-goyang, suster, gue teriak 2 jam gue nggak dibukain. Terus? Pas dibuka gue nanya lah ke diri gue, anjing lo mau ngapain sih nyata hidup lo? Dengan segala nikmat yang Tuhan kasih, lo nggak bersyukur banget. Lo bisa makan enak, lo bisa tidur pakai AC, lo bisa beli barang lo mau, kok lo nggak bersyukur banget? Terus gue keluar rumah sakit dan
pada saat itu gue masih bisnis foto studio. Cuman gue ngerasa gue profit nih, 5 tahun gue tajir, gue bisa beli apapun yang gue mau, projectionnya mantep gitu. Cuman gue ngerasa kok kayaknya gue nggak bahagia ya. Itu ada fulfillment yang nggak gue dapet. Iya, paham. Kayak kok gue ngerasa kosong gitu. Nah, terus gue punya kesimpulan pada saat itu, kayak kalau tujuan hidup manusia di dunia cuma buat uang dan uang, kayak gue gak akan sebahagia itu gitu. Dan setelah itu gue akhirnya jual saham gue di foto studio. Gue kenal konsep bisnis namanya social enterprise. Ternyata lewat sebuah konsep bisnis ini, lewat social enterprise, lu bisa bikin perubahan, even though lu tetap ngerjain bisnis, lu bisa mikirin profit, lu tetap mikirin impact apa sih yang bisa lu kasih buat masyarakat. Di situ gue langsung jual saham. Gue jual saham. Gue bikin janji sama diri gue, bisnis apapun yang gue buat selanjutnya harus ada dampaknya untuk masyarakat, sekecil apapun itu. Memang gue outputnya, gue suka banget konten lah. Dan gue ngeliat banyak explore, pada saat itu 2018 gue melihat banyak banget eksplorasi konten yang bisa dipakai di Indonesia. Gitu, terus ya udah gue bikin Menjadi Manusia ini yang memang sebuah alternatif media dan juga social platform. Akhirnya tuh dari keresahan lo dan kekurangan lo waktu itu, lo berkembang buat ngebangun Menjadi Manusia ini. Betul. Nah terus lo kan bertiga ya, setahu gue ya. Nah itu bertiga, duanya tuh partner lo dalam bidang apa? Jadi sebelumnya gue sebelum Menjadi Manusia gue udah bikin duluan. Namanya create.if gitu. Kayak emang kontennya ya konten base lah. Pada saat itu gue jalan tapi sendiri, cuman gue hiring beberapa orang teman-teman gue untuk bantuin, ada video editor dan lain-lain. Jalan video editornya cabut karena ada tugas akhir. Since itu core kontennya kayak gue nggak bisa lanjut nih. Along the way si Adam nawarin kayak ayo dong bikin sesuatu. Pengen bikin apa nih, gue nanya. Back then 2016 gue pernah bikin podcast. Namanya Dengar Perspektif. Emang gue ngangkat cerita-cerita orang, cerita hidup orang. Nah di situ dia bilang gue pengen bikin kayak podcast lo tapi pakai video. Ya udahlah kita shoot, dan kebetulan kita jalan berdua. Kayak gue butuh orang yang bisa desain nih, kebetulan gue punya temen SD, Vini. Ya gue, Vin lo mau nggak gabung sama tim kita? Terus ya udah jalan bertiga sampai sekarang. Nah dari keresahan lo waktu itu tuh dengan punya kekurangan mental issue gitu ya. Nah lo udah dinyatakan sembuh dalam berapa lama? Dalam kurun waktu berapa lama? Nggak bisa sembuh sebenarnya. Terus? Tapi gue udah nggak ke psikolog, nggak ke psikiater lagi sampai detik ini karena 2 tahun gue bangun Menjadi Manusia juga gue akhirnya sadar bahwa ternyata gue bisa memperbaiki diri gue dengan sendirinya gitu. Jadi ya di situ gue melihat bahwa gue punya coping mechanism gue sendiri when it comes to myself gitu. Jadi ya gue tahu ini tidak bisa disembuhkan ya. Ketika gue tahu dia tidak bisa disembuhkan, I have to deal with it, I have to make peace with it. Jadi udah gue berdamai lah sama this ADHD gitu. Bangga gak sama diri lo sekarang? Enggak lah men. Bangga ya? Parah ya? Orang sekeliling lo, orang tua semuanya? Bangga, alhamdulillah ya bangga. Alhamdulillah. Karena akhirnya terbayar gitu. Iya, karena di satu sisi gue sebagai temen lo juga, gue ngerasa bangga ketika lo ada di satu platform media juga, dan itu televisi gitu. Terus habis itu tiba-tiba lo menjadi narasumber juga di situ. Nah, ngomongin seputar Menjadi Manusia nih Ran, ya kan? Itu kan ada logo Poma di belakangnya. Kenapa harus ada logo Poma? Kenapa nggak Menjadi Manusia titik? Karena gue hampir mati nih waktu itu. Hampir mati? Gue hampir OD kan, gue hampir lewat lah. Iya. Dan gue akhirnya punya sebuah pemahaman filosofi bahwa ya kenapa koma? Ya koma itu adalah sebuah simbol, sebuah representasi. Koma itu proses. Lu gagal, lu jatuh, lu mau mati, lu bangkit. Iya. Gagal, jatuh, ya lu mau mati, lu bangkit, lu bikin koma. Kenapa bukan titik? Karena lu baru akan menyentuh titik akhir ketika lu mati. Ketika lu belum mati, lu akan terus-menerus buat koma gitu. Keren nih. Nah terus lah, apa namanya, mungkin ya untuk teman-teman di luar sana, karena kan gini, kita kan juga punya teman-teman banyak nih, ya kan, pasti kan ada juga yang masih mengkonsumsi itu untuk jadi ridersnya mereka, ya kan, untuk kayak gue masih mengkonsumsi itu untuk riders gue nih biar lebih happy apa segala macam. Nah menurut lo dalam hal seperti itu, jurus ampuh biar meninggalkan hal-hal seperti itu apa? Gak ada lah, itu kesadaran diri aja. Kesadaran diri ya? Maksudnya kayak, masa lu mau sampai hampir mati kayak gue dulu baru lu stop? Tuh. Kayak, dan ya akhirnya di titik sekarang, titik gue udah bener-bener bisa lepas dari tembakau gorila, gue bisa bilang bahwa ya emang itu efek
nikmat sesaat aja. Iya. Kayak itu tidak, dulu gue mencoba mencari ketenangan gitu. Oke. Tapi ternyata gue tidak menemukan ketenangan. Justru kayak ya gue malah makin parah. Iya. Setelah efeknya selesai malah makin parah. Makin parah, maksudnya kayak ya itu kan kesenangan sesaat lo aja. Iya. Kayak terus ngapain badan lu capek, gue muntah tuh berkali-kali juga konsumsi itu, kayak ngerusak tubuh lo. Terus gue mikir dan ya ketika semua orang bilang lu harus berhenti, gue nggak berhenti. Tapi yang akhirnya ketika diri gue sendiri bilang lu harus berhenti, itu datang dari diri gue, ya gue berhenti. Oke. Waktu itu keluarga gimana nanggepinnya? Maksudnya apakah kecewa dengan lu? Kecewa pasti ya, cuman gue sampai begini nggak pernah dimarahin yang gimana. Ya keluarga gue cukup paham lah this condition. Dan akhirnya ya, dan gue meskipun gue nggak dimarahin tapi I try to prove to them gitu loh, kayak ya gue nggak mau mengecewakan lagi. Makanya gue harus bayar kekecewaan yang pernah gue buat ini. Nah sebelumnya lo SMA PL, ya kan, kuliah di Binus, tapi gue nggak selesai. Nah ini nih yang paling menarik nih. Ini kan gue juga tahu kalau misalkan lo kan nggak selesai nih, ya kan. Tapi banyak orang-orang di luar sana mungkin kayak orang tua gitu dan teman-teman yang tidak berani mengambil step. Oke deh, kalau misalkan gue dulu lulus kuliah, gue karir as an independent gitu. Mereka nggak berani untuk mengambil itu. Nah lo kan berani nih. Apa yang buat lo berani? Apa ya? Yang buat gue berani karena akhirnya ya gue suka apa yang gue kerjain. Balik lagi juga di awal keluarga gue menentang gitu, kayak ini apa, back then kan digital media bukan something yang sebesar sekarang. 2 tahun lalu digital media nggak segede sekarang gitu. Setuju gue. Sampai akhirnya ketika gue bisa proof ada duitnya, ya keluarga diem. Berarti tolak ukurnya adalah duit? Tolak ukurnya adalah lu tidak minta uang lagi sih. Gitu. Itu tolak ukurnya tuh buat gue itu ketika lu mau coba komit dengan apa yang lu buat dan pengen membuktikan ke keluarga, the only way untuk membuktikan adalah jangan minta uang lagi sama mereka gitu. Kalau gue bikin Menjadi Manusia gue masih minta uang, cuman sampai sekarang akhirnya gue bisa make money sendiri. Gue udah gak minta uang, ya keluarga bisa memberikan sebuah kepercayaan itu gitu. Keren nih, karena di usia yang muda saat ini gitu kan, terus habis itu lo udah punya bisnis plan yang bagus, bisnis model yang bagus gitu ya, bahkan bisa gue bilang above average lah, ya kan. Nah, lo ada nggak ketakutan atau keresahan selama proses membangun Menjadi Manusia ini yang paling lo inget? Gue bakal inget banget proses ini ketika gue nge-develop bisnis gue yang lain nanti. Validate business model sih, dalam artian Oke, pada saat itu Menjadi Manusia secara konten tervalidasi, produknya tervalidate gitu, market suka, views gue meledak, followers gue tuh 20 hari 21.000 subscribers, kayak emang growth-nya itu gila. Tapi maksudnya ya to run a company, you need to sustain, lu butuh bensin, lu butuh cash gitu. Gue pernah punya uang cuma 10.000, duit gue udah bener habis, gue udah gak mungkin minta keluarga gue, duit gue cuma 10.000. Terus gue dari pagi sampai malam dengan uang 10.000 itu gue cuma makan gorengan. Serius loh? Serius, gue pernah di momen itu gitu, awal-awal 6 bulan pertama gue bangun Menjadi Manusia lah. Dan sekarang ya hal itu jadi satu hal yang memang ya proses kayak di tahap ini sekarang. Alhamdulillah gue menikah nggak dibiayai keluarga sama sekali. Keren. Gue tahu ketika menikah gue harus bayar sendiri, dan alhamdulillah gue bisa bayar nikahan gue sendiri gitu tanpa bantuan keluarga. Gitu. Jadi ya memang kalau gue ngerasa gini ya, perkara uang gitu. Kalau kita berbicara perkara uang, gue meyakini bahwa ya rezeki udah ada yang ngatur aja lah. Kayak ketika rezeki udah ada yang ngatur, gue berusaha sebisa mungkin membuka pintu itu. The question is, do you want to open the door atau enggak kan? Itu jadi question gitu. Karena gue percaya buat gue no shit, gue pengen kaya, gue pengen punya mobil sport, gue pengen punya rumah. Cuman that's not the ultimate goal of life buat gue. Kayak buat gue kekayaan tuh bukan ultimate goal of life, tapi ketika gue bangun Menjadi Manusia 2 tahun, ternyata ada hal yang nggak bisa dibeli pakai uang. Banyak banget orang yang nyamperin ke gue, Mas terima kasih karena kontennya gue nggak jadi bunuh diri gitu. Jadi dari kind of things yang menurut gue, itu something nggak bisa dibeli pakai uang. Dan when it comes kita ngomongin tentang rezeki, ketika ada yang ngatur ya no matter how hard you try, kalau nggak buatnya nggak buat banget sih. Itu yang gue yakin sih. Bener, gue setuju banget sih. Karena kan banyak banget sekarang gini, teman-teman mungkin yang desperate, dan gue pun juga pernah mengalami gitu, ketika sudah berekspektasi dan ternyata hasilnya tuh belum sesuai sama kita, itu membuat kita desperate banget. Nah, lo kan ibaratnya sekali jalan langsung meledak nih, ya kan? Nah, dari semua konten yang lo buat,
ada nggak yang waktu pas syuting terus lo ngelihat narasumber lo ngobrol dan lain-lain dan membuka tentang dirinya terus lo tersentuh? Mungkin kalau tadi gue sedikit revisi, gue nggak sekali meledak gitu. Menjadi manusia bisnis keempat gue. Wow. Tiga bisnis sebelumnya emang nggak jalan aja karena gue nggak bisa take focus gitu. Jadi menurut gue it's a proses juga lah sampai akhirnya bisa menemukan satu formula yang oke meledak nih. Along the way it's a proses dari kegagalan gue sebelumnya di bisnis sebelumnya gitu. Yang paling menyentuh gue ada interview waktu itu gue bikin konten interview orang yang punya penyakit kanker. Dia bilang, Kak, gue tidur hari ini gue nggak tahu besok gue bangun apa enggak. Ya itu yang paling menyentuh gue mungkin itu sih. Itu kayak membuat gue jadi lebih mensyukuri hidup gue gitu. Itu keren banget sih, dan yang paling bikin gue keren lagi, kan ini lagi pandemi nih, terus lo kemarin kolaborasi barengan sama Raisa. Ya itu, di orang kayak pas gue liat, wah gila Raka udah sampai sini, keren banget gitu. Itu prosesnya gimana sih, lo kontak manajernya atau lo ada kenalan atau gimana? Raisa tuh case-nya happen cukup lucu. Kenapa? Jadi gue, nyokap gue tuh meninggal umur gue 6 tahun, gue tinggal sama kakek gue. Sama kakek sama nenek gue. The moment itu awal pandemi, kakek gue meninggal. Di hari kakek gue meninggal, dari orang Basnas kontak, menjadi manusia mau nggak bikin konser bareng sama Raisa. Mereka yang kontak kita. Mereka butuh wadah untuk sharing gitu. Oh ya udah. Di situ bahkan gue udah kayak gue lagi berkabung, gue nggak mungkin gue yang nge-host gitu karena cuman kayak karena satu dan lain hal partner gue harus ngurusin technical, ya mau nggak mau gue yang maju. Terus jadi ya pada saat itu akhirnya gue live lah sama Raisa dengan perasaan yang super campur aduk yang kayak sampai orang nanya gimana rasanya live sama Raisa itu gue nggak bisa jawab karena lu baru kehilangan seseorang terus kayak dikasih lu live sama diva Indonesia gitu the feeling itu gue nggak tahu itu perasaannya paling gue nggak tahu rasanya itu apa gue kayak gitu kayak seneng tapi senengnya tertutup atas rasa kabung gitu kan jadi ya pengalaman live sama Raisa juga kuat jadi funny sih menurut gue. Apa yang ngebedain sebelum dan sesudah menjadi manusia dikenal? Banyak yang harus gue pertanggungjawabkan sih. Adalah pertama menjadi manusia udah bukan punya gue lagi, menjadi manusia udah punya 700.000 orang bahkan hampir 1 juta combining every platform yang kita punya gitu. Udah bukan punya gue lagi, dia udah punya banyak orang. Ketika gue menyuarakan sesuatu, gue harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang gue suarakan. Gitu. Dan gue yang membedakan adalah gue lebih berhati-hati nih even gue diundang kemanapun ketika gue tidak punya kapabilitas untuk menjawab pertanyaan itu gue nggak mau jawab. Mostly gue banyak ngomongin mental health, ditanya secara teoritikal kayak gimana pendapat lo, ya gue bilang gue nggak punya kapabilitas untuk jawab ini, gue bukan psikolog gitu. Dan itu menurut gue yang gue jaga, gue nggak mau make mistake dengan membuat sebuah statement yang salah dan nggak bisa gue pertanggungjawabkan. Dibandingkan gue bersuara tapi suaranya misleading, mendingan gue diam. Nah, ketika gue udah punya suara ini, gue akan menggunakan suara ini sebaik mungkin, tidak membawa orang ke misinformasi, kemudian tidak menjelek-jelekan satu pihak gitu, karena memang menjadi manusia adalah wadah untuk aspirasi manusia. Setuju gue. Karena memang yang menjadi ibaratnya isu sekarang itu kan adalah setiap statement dan pendapat itu susah untuk diterima. Betul. Gitu kan. Jadi kayak ketika lo ngomong apa, netizen mungkin kayak nangkepnya lain gitu. Nah, jadi harus hati-hati sekali. Dan gue gimana ya? Gue yang mungkin gue sampai detik ini juga akhirnya yang berubah dari gue adalah apa yang gue sampaikan di social media gue. Gue sangat berhati-hati. Gue merasa kayak ketika ada isu yang lagi hot, gue sebisa mungkin nahan untuk tidak berkomentar segimanapun, tapi gue balas di menjadi manusia. Waktu itu kasus yang lagi tren adalah kasusnya Ferdian Paleka kalau tahu, yang ngasih sampah ke Transpuan. Gue marah, tapi gue tidak mau mengeluarkan sebuah statement gitu, dari gua personal sebagai Raka gitu. Tapi ketika itu keluar di menjadi manusia, kita angkat cerita soal transpuan. Gimana sih rasanya menjadi transpuan di Indonesia? Counter seperti itu yang sebenarnya kita siapin nih untuk 17-an ini. Selama ini banyak banget isu yang kita hold. Kita nggak pernah ngomongin tentang RUU PKS, kita nggak pernah ngomongin tentang penegaraan, kita nggak pernah ngomongin isu-isu yang sensitif. Di 17-an ini adalah kompilasi yang menjadi kita tahan selama ini, kita rangkai bukan senyerang
itu gitu. Seindah itu kita menggunakan kata-kata yang memang indah, kita memang menggunakan kata-kata yang kena ke orang. Ada satu, jadi yang nulis memang tim gue namanya Yudis, editor in chief yang menjadi manusia yang sekarang berurusan sama tulis menulis lah. Nah ada satu kalimat bagus banget. Kita pengen menyinggung kasus Novel Baswedan, kalimatnya adalah kemanusiaan telah buta disiram air keras. Keren. Itu deep banget dan pas gue baca ini gila sih. Dan ya that message that we want to tell people gitu bahwa lewat sebuah kata-kata yang memang kita bungkus seindah mungkin pesannya bisa tersampaikan. Keren. Relate dengan kondisi lo pada sebelumnya yang masih menggunakan drugs, ya kan? Dan itu tuh menjadi kayak bukan bagian tapi kayak lo tuh pengen tahu untuk pakai itu, ya kan? Nah, menurut lo nih untuk teman-teman milenial di luar sana yang masih seperti itu, ya kalau misalnya lo beneran ngerasa nggak baik-baik aja sama diri lo butuh boatan, lo butuh doom, lo ke psikolog psikiater aja cuy. Itu khususnya bukan yang bilang kayak ketika ke psikiater lo diberikan antidepresan yang memang sesuai sama kebutuhan lo. Dan itu yang lo butuh, bukan untuk kesenangan sesaat. Itu sih, itu yang kayak maksudnya kayak kalau misal lo, gue tuh ketika gue ke psikiater kayak gue menemukan sebuah formula. Gue nggak kayak kalau obat gue nggak kayak Dum Inek, Halime gue enggak, ikan gue enggak. Cuman ketika gue ke psikiater itu gue punya satu pemahaman gitu kayak kalau lu suka obat, ya lu bisa punya cara legal untuk mendapatkan itu. Lu akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan juga dosis lu.